Dah, ayo, udah mulai nih. Udah mulai. Selamat pagi, Pak Agus dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 3 dari kelas Siwan akan mempresentasikan tentang usaha perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Pertama saya akan memperkenalkan diri, nama saya Bukan, dengan absen nomor 3. Saya Immanuel Metrika Nugroho, absen 17. Saya nomor absen 4. Pertama adalah angka persoalan. Ini adalah persoalan yang akan menampilkan jawab atau menjelaskan sebagai presentasi. Pertama adalah akar persoalan, kedua adalah undang-undang yang dilanggar, yang ketiga adalah solusi yang ada di dalam atau di luar hukum, yang terakhir adalah apa yang usaha yang diperbuat oleh pemerintah dari Kepulauan Negara. Pertama adalah akar persoalan. Pada 30 Agustus 1999, 78,5% peserta yang terdapat milik Timur melepaskan diri dari Indonesia. Pada 20 Mei 2004, Timor Leste lepas dari Indonesia. Pada Juni 2005, ditetapkan 707 titik koordinat perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Pada 30 Agustus 2005, kedua negara membuat 50 titik perbatasan baru. Seterusnya sepanjang tahun 2008 sampai 2017 ada 3 titik batas yang belum terselesaikan, yaitu di Tanah, Mijang, Sunan Oben, dan Bumil atau Ben. Nah, pada 31 Juli 2012 terjadi konflik antara warga di perbatasan Timur Tengah Utara mengikuti dikarenakan pembangunan kantor perbatasan oleh Timor Leste di zona netral di samping kanan. Pada awal tahun 2013, segmen Dilugil Timor akan melalui aden PAW membentuk garis batas negara antara Dilugil dan Timor. Dan 14 Oktober 2013 terjadi konflik antara warga Delu di Indonesia dan warga Barat Timor Leste dikarenakan pembangunan jalan melalui Timor Leste yang melintasi wilayah Indonesia sebanyak 500 menggunakan zona bebas yang 50 dan berusaha memperbaiki infrastruktur. Pada akhirnya tahun 2013 sampai tahun 2019, Indonesia dan Timor Leste terus berunding tentang perbatasan melalui sisi tanah dan wilayah Sudan. Lanjut. Dari persoalan ada 2, yaitu melalui sisi tanah dan tinggal sampai. Untuk melalui sisi tanah, ini merupakan batasan antara wilayah Kabupaten Bang atau Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Ambon di dalam Sulawesi. Dan ini dialiri Sungai Sulawesi yang bermuara di selat sungai. Selain itu ada 3 Sunan Oben, yaitu merupakan batasan antara Kabupaten Timur Tengah Utara Indonesia dan distrik OIC Timor Leste. Wilayah ini memiliki luas sekitar 142,7 hektar dan tidak ada penduduk yang tinggal di kawasan itu. Selanjutnya untuk undang-undang yang dilanggar,
pada tahun 2013 nelayan disengketakan berstatus dari relatif dan berkekuatan membangun. Namun secara sepihak Timor Leste membangun secara permanen semua bangunan di wilayah yang masih disengketakan tersebut seperti kantor pertanian, balai pertemuan, dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Timor Leste tersebut diprotes keras oleh pemerintah Indonesia yang langsung mengirim nota protes ke pemerintah Timor Leste. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin berhak atau konsen. Untuk solusi dalam hukum ada perundingan dan kesepakatan antar kedua negara. Lanjut. Nah, pada 20 Maret 2013 diadakan pertemuan antara Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Perdana Menteri Timor Leste yaitu Xanana Gusmão. Dalam perundingan tersebut, mereka berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyelesaian tersebut dengan harapan permasalahan tersebut akan selesai sebelum SBY itu selesai jabatan dalam waktu yang relatif singkat. Xanana Gusmão didampingi oleh Menteri Luar Negeri José Luis Guterres dan Duta Besar Timor Leste Indonesia Manuel Semano. Untuk SBY didampingi oleh Menko Polhukam Djoko Supriyanto, Menteri Perdagangan Purnomo, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Selain berkomitmen untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, mereka juga membahas pengaturan di kawasan perbatasan, di mana harapannya mereka dapat kedua pihak dapat melanjutkan hubungan sosial dan kekeluargaan yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Lanjut. Selanjutnya, pada 26 Agustus 2015, Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araújo di Istana Kepresidenan. Dalam perundingan tersebut, mereka menyatakan komitmen untuk segera menyelesaikan 2 titik, paling lambat itu di akhir 2015. Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Menteri BUMN Rini Sumarno. Lanjut. Nah, pada tanggal 13 Februari 2017, diadakan pertemuan antara Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Xanana Gusmão. Dalam pertemuan tersebut, mereka setuju untuk membentuk Senior Official Consultation atau SOC, di mana SOC ini diharapkan dapat membahas penyelesaian sengketa secara teknis. Pertemuan pertama SOC diadakan pada tanggal 10 Maret 2017 di Bali, Indonesia, dan pertemuan kedua SOC diadakan di 8 April 2017 di Dili, Timor Leste. Untuk delegasi Timor Leste itu dikepalai oleh Wakil Menteri Luar Negeri Timor Leste, Roberto Soares, dan untuk delegasi Indonesia dikepalai oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya. Dalam perundingan tersebut, terjadi pertukaran pendapat dan kesepakatan. Nah, kesepakatan tersebut itu akan dideposit ke PBB atau United Nations dengan harapan bisa dirundingkan lagi di PBB. Lanjut. Nah, ini dia nih finalisasinya. Pada tanggal 22 Juli 2019 terjadi pertemuan antara Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dengan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis sekaligus Ketua Perundingan Perbatasan Timor Leste Xanana Gusmão. Pada perundingan tersebut terjadi finalisasi kesepakatan, yang artinya sengketa batas darat tersebut selesai. Apa isi kesepakatan tersebut kita akan cari tahu di slide selanjutnya. Lanjut. Solusi luar hukum. Ada pertemuan antar masyarakat adat. Lanjut.
Nah, pada tanggal 14 November 2017 di Oepoli, Timor Leste, diadakan pertemuan antara 4 raja, Liurai Wahali, Liurai Sonbai, dan Raja Amphoeng dari sisi Indonesia dengan Raja Ambenu dari Timor Leste. Dalam pertemuan tersebut, mereka dipersatukan dengan semboyan Nekaf Mese Ansaof Mesa Atoni Pahmeto, yang artinya satu hati, satu jiwa sebagai umat Dawan. Nah, bagi yang belum tahu, Dawan itu adalah suku bangsa Pulau Timor. Pertemuan ini itu diawali dengan upacara dan ritual khas Timor. Harapannya dengan pertemuan ini, mereka dapat menghidupkan kembali ikatan kekerabatan dan perdamaian yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka juga menandatangani perjanjian untuk melihat perbatasan Indonesia Timor Leste tersebut sebagai perbatasan yang administratif, yang artinya tidak boleh memisahkan hubungan kerabat antar mereka. Lanjut. Mengapa sengketa segmen Walbasi, Citrana, dan ginjal susunan Oben sulit diselesaikan? Menurut Walbasi Citrana, karena adanya perbedaan landasan hukum. Ultiposidetis atau prinsip hukum berisi teritori tetap di tangan pemilik pada akhir konflik, kecuali jika hal yang berbeda diatur oleh suatu perjanjian. Sedangkan Indonesia garis paling dalam sungai sesuai dengan hukum internasional. Dan dari segi Pinjal Sunan Oben adalah masyarakat ingin masalahnya diselesaikan secara hukum adat, bukan dengan hukum internasional. Apa yang kedua negara buat adalah perjanjian dan kesepakatan. Pertemuan antara Menko Polhukam Wiranto dan Marsudi dengan Ketua Perundingan Perbatasan Timor Leste Sarana Wismao pada 20 Juni 2019. Pada pertemuan tersebut terjadi finalisasi kesepakatan sanggapan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste, di mana wilayah Walbasi Citrana menjadi milik Indonesia di Kabupaten Kupang dan ginjal sunan Oben menjadi milik Timor Leste di Kabupaten Mamusa. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Dan ini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.